Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Baharudin Yusuf Habibie, atau yang kita kenal dengan panggilan Bapak Habibie, merupakan seorang insinyur kedirgantaraan yang memimpin Republik Indonesia dari masa transisi pemerintahan Orde Baru menuju gerbang demokrasi. Meski kala itu sosoknya sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia yang dibayang-bayangi dengan nama besar Soeharto, Habibie nyatanya berhasil menorehkan prestasi untuk bangsa. Sosok kelahiran Parepare 25 Juni 1938 ini ternyata memiliki idola yang menjadi inspirasi. Bukan teknokrat luar negeri atau sosok budaya populer, tokoh-tokoh tersebut adalah mereka yang mewarnai perjuangan Indonesia dari masa kemerdekaan hingga pembangunan dekade 1980-an. Dikutip dari buku Detik-Detik yang Menentukan, Habibie menyebutkan 4 tokoh yang diidolakannya. Berikut ini ulasan singkat para tokoh yang diidolakan oleh Bapak Presiden yang ketiga Republik Indonesia ini. Sosok nasionalis dan patriotisme dalam diri Presiden pertama, Insinyur Soekarno. Bagi satu generasi yang mengalami gegap gempita kemerdekaan Indonesia, sulit bagi Habibie untuk tidak mengidolakan Soekarno. Sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, sosok kelahiran 6 Juni 1901 itu ibarat sebuah penerang dari kegelapan. Suara lantangnya saat mengumumkan kemerdekaan Indonesia setelah dijajah selama 3 abad menjadi awal kebanggaan Habibie terhadap Soekarno. Soekarno memberi nasionalisme dan patriotisme papar Habibie. Bung Karno adalah mitos sekaligus kenyataan paling berharga yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Memerintah dari tahun 1945 hingga 1967, dialah yang membawa Indonesia duduk di posisi spesial percaturan politik internasional. Namun, negeri belia ini masih kesulitan dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Belum lagi menyoal pergolakan dalam negeri yang berujung pemberontakan dan gonjang-ganjing politik. Saat wafat pada tanggal 21 Juni 1970, Soekarno dalam keadaan sepi. Putra sang Fajar menjalani hari-harinya dalam keadaan sepi lantaran dituduh terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Tanpa keluarga dekat dan istri-istri, sang proklamator berpulang kepada ilahi bagi orang buangan. Soeharto yang memiliki tempat tersendiri di hati Habibie. Sulit membicarakan Soeharto tanpa menyinggung segala kontroversinya. Mulai dari caranya meraih kekuasaan tertinggi, pelanggaran HAM, hingga dugaan KKN. Hal ini pun disadari oleh Habibie sendiri. Sulit bagi saya untuk menulis mengenai Presiden Soeharto tanpa orang meragukan objektivitasnya, ujar sang teknokrat dalam buku Detik-Detik yang Menentukan tahun 2006. Namun, Habibie mengakui bahwa Soeharto memiliki tempat tersendiri di hatinya. Ia menjadi panutan sebagai pemimpin pada umumnya, dan khususnya yang berkaitan dengan budaya kepemimpinan Jawa. Demikian ditulis oleh Habibie. Soeharto sendiri lahir di Kemusuk, Bantul pada tanggal 8 Juni 1927. Beliau acap kali menyebut istilah-istilah yang akrab di telinga orang Jawa. Salah satu yang paling diingat, lengser ke Prabon, Madeg Pandita, yang kurang lebih berarti meninggalkan tahta secara sukarela, kemudian menjadi begawan untuk penguasa berikutnya. Istilah tersebut dia ucapkan tepat setahun sebelum dilengserkan gerakan reformasi pada tahun 1998. Profesor Dr. Sumitro Djoyohadikusumo, seorang intelektual yang berani mempertahankan pendapatnya dan tetap setia pada keyakinannya. Demikian Habibie mendeskripsikan idolanya yang satu ini. Sumitro sendiri merupakan ayah Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Latar belakang Sumitro Djoyohadikusumo sebagai bangsawan dan ketertarikan keluarga dengan perbankan dan ekonomi mengantarkannya menimba ilmu di Universitas Sorbonne Paris dan ekonomis Hogeschool Rotterdam. Sumitro menjabat sebagai menteri pada Orde Lama dan Orde Baru. Rinciannya, antara lain dia pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Industri di tahun 1950-51, 2 kali jabatan Menteri Ekonomi di tahun 1952-1953, dan 1955-1956. Menteri Perdagangan di tahun 1968-1973, dan Menteri Riset
di tahun 1973 sampai 1978. Belum lagi menghitung karir lainnya, seperti staf Perdana Menteri Sultan Syair, Kepala Delegasi Indonesia untuk PBB, hingga profesor di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sumitro sendiri turut serta dalam upaya pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kelak menjadi arsitek bagi pembangunan ekonomi modern Indonesia. Habibie sendiri mengenal Sumitro sejak bergabung dalam gerbong kabinet pilihan Soeharto pada dekade tahun 1970-an. Profesor Dr. Widjojo Nitisastro sebagai arsitek ekonomi Indonesia modern. Yang terakhir, Presiden Habibie menulis seorang intelektual yang berwawasan jauh ke depan, pragmatis, setia pada prinsip dan keyakinannya, serta rendah hati mengenai sosok Widjojo Nitisastro. Widjojo Nitisastro memang merupakan salah satu figur ekonom dan menteri berpengaruh dalam rencana Soeharto mewujudkan visi ekonomi Indonesia modern. Lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 23 September 1927, Widjojo meraih gelar Profesor Ekonomi dari Universitas Indonesia. Setelah jatuhnya Soekarno, ia menjadi salah satu pembuat kebijakan ekonomi paling penting. Dialah salah satu dari anggota yang disebut sebagai Mafia Barclay, sekelompok orang yang dikirim oleh Orde Baru ke Amerika Serikat untuk belajar ekonomi pembangunan. Sekembalinya dari Amerika Serikat, Widjojo Nitisastro memegang jabatan penting dalam Kabinet Soeharto dari tahun 1968 sampai 1983. Beliau masih dipercaya menjadi penasihat presiden meski melepas jabatannya sebagai Kepala Bappenas sejak pertengahan tahun 1980-an. Posisi sebagai penasihat ekonomi senior masih diembannya hingga tahun 2001. Itulah 4 tokoh idola Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan share. Tonton pula ulasan profil dan fakta tokoh-tokoh politik dan pejabat negara lainnya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.